Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita biasanya lebih memilih barang-barang baru daripada barang-barang lama atau bekas, sebab secara naluriah kita memang lebih menyukai hal-hal yang baru yang lagi tren. Bukan hanya barang, dalam hal penampilan pun kita juga lebih suka yang baru, yang sesuai mode. Kita malu kalau dikatakan kuno atau jadul. Lebih-lebih ini adalah tahun ajaran baru. Biasanya anak-anak akan lebih bersemangat untuk ke sekolah kalau barang-barangnya serba baru. Buku baru, tas baru, sepatu baru, seragam baru, dan lain-lain. Bacaan-bacaan hari ini juga menyatakan bahwa Tuhan pun menghendaki agar kita senantiasa hidup secara baru. Hendaknya kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus bab 4 ayat 24. Namun, sebagai orang beriman tentu saja tidak cukup kita mempunyai hal-hal dan barang-barang baru. Bahkan itu semua cenderung tidak perlu. Yang penting dan yang pokok adalah
hidup kita sendiri yang harus baru. Tuhan menghendaki agar kita mengenakan manusia baru. Apa artinya? Mengenakan manusia baru berarti mengenakan pola dan cara pikir, sikap dan tingkah laku yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan menjadi pengikut dan murid-murid Kristus, kita sebenarnya telah dianugerahi hidup baru, yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Namun, apakah hidup baru itu selalu kita kenakan? Hari ini kita diingatkan oleh Santo Paulus supaya selalu mengenakan hidup baru yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang manusia atau hidup baru macam apa yang hendak kita kenakan? Marilah kita mengambil inspirasi dari bacaan pertama Kitab Keluaran bab 16 ayat 2-4, ayat 12-15 dan Injil yang barusan kita dengar. Pertama, hidup baru berarti kesadaran baru bahwa Tuhan berkenan memberikan kepada kita roti kehidupan yang menjadi jaminan kehidupan dan keselamatan kita. Anugerah roti yang memberi kehidupan itu dialami sejak zaman dahulu oleh bangsa Israel. Melalui peristiwa turunnya mana di padang gurun, Tuhan menjamin umatnya dalam hal makanan sebagaimana dinyatakan oleh Musa. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Keluaran bab 16 ayat 15. Dengan roti yang diberikan Tuhan melalui Musa, bangsa Israel tetap hidup dan dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah terjanji dengan selamat. Anugerah roti kehidupan yang merupakan tanda dan sarana bahwa Tuhan menjamin kehidupan dan keselamatan umatnya terus-menerus dialami oleh orang beriman sepanjang zaman. Roti kehidupan itu juga dianugerahkan kepada kita sampai sekarang dan tentu juga sampai selama-lamanya. Sekarang ini, roti kehidupan itu tidak diberikan melalui Musa, tetapi dalam diri Yesus Kristus sendiri. Akulah roti hidup. Demikianlah Yesus menegaskan kepada kita. Yesus adalah Putra Allah yang turun dari surga dan berkenan menjadi manusia yang tinggal di tengah-tengah kita. Secara istimewa, kita diperkenankan mengalami dan merasakan kehadiran Kristus dalam rupa roti yang berkat doa syukur agung gereja berubah menjadi tubuh Kristus. Mata indrawi kita memang melihat bahwa roti itu tetap roti, tetapi mata iman kita memastikan bahwa roti itu adalah tubuh Kristus yang bagi kita menjadi jaminan kehidupan abadi. Inilah iman gereja, iman kita bersama yang semoga mampu memperbaharui hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kedua, kesadaran akan Tuhan yang senantiasa menjamin kehidupan kita, bahkan sampai kehidupan kekal, hendaknya memperbaharui pula iman kepercayaan kita. Kita semakin percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus Putranya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan dinyatakan oleh Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka marilah kita terus-menerus memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita perbaharui pula komitmen kita untuk mengikuti Kristus dan menjadi anak-anak Allah yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga, pada bagian akhir Injil, Yesus menegaskan
Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekarang, Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu selalu kita alami dan kita terima dalam perayaan Ekaristi. Sebab dalam setiap Ekaristi, Yesus sendiri hadir dalam rupa roti yang telah dikonsekrir berubah menjadi tubuh Kristus. Inilah roti hidup, yaitu hidup Kristus sendiri yang dibagikan kepada kita supaya kita pun juga mempunyai hidup abadi. Maka sabda Tuhan ini mengundang kita untuk semakin rajin, tekun, dan setia merayakan Ekaristi, di mana kita akan menerima roti hidup. Kalau kita tekun dan setia datang berekaristi dengan disertai kepercayaan penuh kepada Tuhan, kita tidak akan lapar dan haus lagi secara rohani, karena lapar dan kehausan kita akan selalu dipuaskan oleh sabda Tuhan dan roti hidup, yakni tubuh Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, keempat, kesetiaan dan ketekunan kita untuk datang kepada Tuhan, mencari dan menemukan Dia, juga harus kita hayati secara baru. Kita datang kepadanya bukan sekedar karena kita butuh untuk mendapatkan sesuatu. Inilah kritikan Yesus kepada orang banyak yang mencarinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Melalui sabda ini, motivasi kita untuk datang kepada Tuhan diperbaharui. Kita datang kepadanya bukan pertama-tama karena kita membutuhkan sesuatu dan ingin memohon kepadanya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan rindu dengannya. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan Ia selalu merindukan kita datang kepadanya. Maka hendaknya kita tekun dan setia datang kepada Tuhan. Pertama-tama untuk bersyukur atas anugerahnya dan untuk memuliakan namanya. Inilah yang berkenan kepada Tuhan, dan dengan demikian Tuhan pasti semakin berkenan memberikan berkat-Nya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang pemuda yang lama bersekolah di negeri Paman Sam di Amerika Serikat, kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, dia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang katekis, guru agama, pastor, atau siapapun yang bisa menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan orang yang dimaksud, dan orang tersebut adalah pastor paroki mereka. Pemuda itu bertanya, "Anda siapa? Dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?" Jawab si pastor, "Saya seorang pastor, dan dengan bantuan rahmat Tuhan, saya akan menjawab pertanyaan Anda." Pemuda itu bertanya lagi, "Anda yakin?" Karena profesor dan banyak orang pintar saja tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Tetapi pastor itu berkata, "Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya." Pemuda itu lalu berkata, "Saya punya 3 buah pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir itu? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa harus dimasukkan ke dalam neraka yang terbuat dari api? Tentu tidak menyakitkan buat setan sebab mereka memiliki unsur yang sama."
Apakah Tuhan tidak pernah berpikir sejauh itu? Tiba-tiba pastor tersebut menampar pipi si pemuda dengan keras. Kata pemuda itu sambil menahan sakit, "Kenapa Anda marah kepada saya?" Pastor berkata, "Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 buah pertanyaan yang tadi Anda ajukan kepada saya." Kata pemuda itu, "Saya sungguh-sungguh tidak mengerti apa maksud Anda." Pastor itu bertanya, "Bagaimana rasanya tamparan saya?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja saya merasakan sakit." Pastor itu bertanya lagi, "Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?" Pemuda itu menjawab, "Iya." Pastor itu berkata, "Kalau begitu coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu." Pemuda itu berkata, "Tentu saja tidak bisa." Pastor itu berkata lagi, "Itulah jawaban atas pertanyaan pertama. Kita semua merasakan keberadaan Tuhan tanpa pernah mampu melihat wujudnya." Lalu pastor itu bertanya lagi, "Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Pastor itu bertanya lagi, "Apakah pernah terpikirkan oleh Anda akan menerima sebuah tamparan dari saya hari ini?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Lalu pastor itu berkata, "Itulah yang dinamakan takdir." Pastor itu bertanya lagi, "Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?" Pemuda itu menjawab, "Tulang, daging, dan kulit." Pastor itu bertanya lagi, "Terbuat dari apa pipi Anda?" Pemuda itu menjawab, "Tulang, daging, dan kulit." Pastor itu bertanya lagi, "Bagaimana rasanya tamparan saya?" Pemuda itu menjawab, "Sakit." Lalu pastor itu berkata, "Walaupun setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan berkehendak, maka neraka akan menjadi tempat yang sangat menyakitkan untuk setan, sebagaimana tangan saya yang terbuat dari tulang, daging, dan kulit menyakiti pipi Anda yang juga terbuat dari tulang, daging, dan kulit." Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta, kasih, dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putra-Mu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.